yakin itu Gali? Udah jelas. Lu mau dengerin kita apa enggak? Ini sih udah dua-duanya sih udah. Ketemu lagi dengan gua Komo Riki Dan gue Tia Ariesia. Dikatakan Foto. Nah kita sudah sampai guys di tempat yang mana nantinya kita akan ketemu dengan klien kita. Namanya Namanya Ray. Nama saya Ray, saya umur 17 tahun. Saya punya sahabat yang namanya Putih dan punya pacar yang namanya Gali. Saya curiga mereka ada hubungan di belakang saya dan tanpa pengetahuan saya. Jangan sembunyi, mohon padamu jangan sembunyi. Ya, Tuh. posisinya di mana emang? Ray, mau itu. Yaudah, yaudah, yuk tuh. Hai, geng. Dan setelah itu kita langsung ngobrol-ngobrol dengan si Ray dan menanyakan tentang permasalahan dia dengan cowoknya yang namanya itu adalah si Gali. Dia jarang jalan kan. Terus aku rada-rada curiga gitu, dia agak-agak berubah gitu sama aku. Kenapa ya kayak anak aku pikir gitu kan. Terus Tunggu dulu, emang lu udah ngejalin hubungan sama cowok ini udah berapa lama sih? hampir 3 tahun. Cowoknya ini diduga sama dia melakukan perselingkuhan dengan sahabatnya sendiri. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin lo bisa curiga gitu kalau misalnya cowok lo ini emang ada affair sama si Putih? Ya karena mereka tuh kan satu kelas kan Kak. Terus mereka juga sering kerja kelompok yang gak jelas gitu. Apa-apa sama Putih terus, apa-apa sama Putih terus yang gak jelas. Ya maksudnya kalau emang mereka satu kelas, terus mereka juga emang mungkin sering belajar kelompok, ya wajar aja kalau mereka sering bareng. Pada saat itu sebenarnya gue pernah menyarankan sama si Ray, apakah ini cuman feeling dia yang gak enak doang, atau emang bener-bener si Gali ini punya hubungan sama si Putih. Nah sekarang si Gali ini dari mana? Coba lu hubungin, coba lu hubungin. Tadi gak akan hubungi, tapi dia Nggak, coba hubungin lagi, siapa tahu dia kali ini ngangkat. Jadi mungkin kita akan melakukan pencarian atau cari informasi, cari bukti dari sekarang gitu. Karena kita nggak pengen buang-buang banyak waktu. Dan kita juga nggak mau katanya, kita mau benar-benar fakta gitu. Nah, pertama di telepon itu, Ya dimatiin. Nah, ini ada tanda-tanda nih. Ya, coba telepon kalinya pasti nggak diangkat lagi, yakin gua. coba tadi diangkat. Nih diangkat. Diangkat dulu speaker. Mana? Halo, Iya, kenapa? kamu di mana? Kok telepon aku nggak diangkat tadi? Kenapa di reject? Lagi sibuk banget ini, banyak kerjaan di rumah. Jadi aku ke rumah kamu ya. Lagi sibuk banget nih, jadi Halo. Di-reject, gengs. Dan yang nelpon ini adalah pacar lu sendiri. Juga lah. Sekarang lu tahu rumahnya si Gali. Ya udah kita langsung ke sana aja. Yuk. Iya. Pas udah mau nyampe, tiba-tiba si Ray, loh itu bukan mobilnya Putih ya? Iya bener, itu mobilnya Putih tahu. Yakin lu? Kak, aku udah hafal banget itu platnya. Sumpah iya tuh. Lo yakin mobil kayak gitu kan ada banyak kali. Ya bener, lu mobil kayak gitu banyak banget yang make gitu. Enggak, Bukan aku cuma kan si udah Putih sahabatan doang sama yang dia tuh udah pakai 3 mobil. tahun kan. Aku tahu dong platnya, aku sering jalan sama dia. Jadi menurut lu mobil yang pasang sama kita tadi itu adalah mobilnya si Putih. Iya. Dan si Ray bilang pasti si Putih habis balik dari rumahnya si Gali. Ya nggak mungkin dia langsung Ini kita banget jadi kemana? orang. Kanan atau kiri? Ke kanan Pak. Akhirnya kita sampai ke depan rumahnya Gali. Itu cowok lu tuh. Itu dia. Iya. Di sana aja dia bilang tadi lagi ada kerjaan, dia lagi benerin motor. Benerin motor. Gini aja deh. Lu susulin dia, tapi lu jangan bilang kalau lu dianterin sama kita, mungkin lu bilang lu naik taksi atau naik angkot atau bla bla bla, terserah lu. Dan yang paling penting, lu kan udah kita pasangin klip on di badan lu, jangan sampai ketahuan. Nanti apa aja yang lu obrolin kita bisa dengar dari sini. Dan karena klip onnya juga udah kepasang, si Ray-nya gue suruh turun dari mobil dan langsung nemuin si Gali.
Oh ya, by the way, tadi Putih kesini ya? Putih? Iya. Enggak kok. Masa? Soalnya tadi aku lihat sih mobil dia lewat sini sih. Loh, yang punya mobil putih kan bukan cuma dia doang. Putih-putih banyak yang punya. Oh, kayaknya dia ini udah emang kebakar cemburu deh, menurut gue emang udah jealous banget. Iya sih, emang udah jelas banget. Ya, masalahnya sahabatnya dia sendiri sih. Iya. Dan lagian kalau emang si cowok ini deket sama sahabatnya kan nggak masalah juga kan namanya. Iya cowok nggak deket sama masalah, sahabat. kalau cuma temenan doang namanya satu Iya. kelas juga. Berarti besok kita bisa jalan dong. Ya. Aduh, Kenapa? besok ada acara lagi. Ya, kemana? Ya nggak bisa Nggak ya. mau sih diajakin jalan. Ada apa ini gitu loh. Gue juga bingung kenapa seorang cowok diajak jalan sama ceweknya malah nggak mau. Yaudah, besok aku jemput lah. Bener ya? Iya. Jemput loh. Yakin, jemput. Iya, besok. Tapi yang sini. Iya, besok aku jemput. Bener ya? Iya. Udah, akhirnya si Ray balik lagi ke mobil. Gimana tadi? Jemput aku. Oh, Tapi dia- kok dia dia bete besok- gitu sih mukanya? Nggak, pertamanya dia kan emang nggak mau kan untuk ngajakin lu jalan. Alasannya apa tadi? Nggak begitu jelas gue dengar. Katanya besok dia ada acara. Oh, besok ada acara. Terus lu mau ketemu sama dia kapan? Besok. Lah terus Berarti gimana dibatalin dong? acaranya kali ya? Oh, dia batalin Iya. acaranya. Soalnya kan tadi aku bilang nggak mau, makanya besok kita harus jalan. Dan untuk itu berarti ada titik cerah buat kita, sehingga nanti kita akan mengikuti si Ray lagi jalan sama si Gali. Sampai nih kebesokan harinya. Tapi masih lama banget nih. Kalau emang masih lama banget, ya udah gua ke warung itu aja deh dulu mau makan. Ntar aja di sini aja, takutnya nanti pas lo ke warung malahan dia cabut lagi. Cukup lama kita menunggu di sana, gengs. Ray beneran dijemput sama Gali. Tuh dia tuh si Ray tuh. Tuh, diboncengin sama cowok. Udah deh. Faras monitor, ayo pas. Yuk, Faras monitor, kita langsung ikutin si Ray, Ras. Pak, ayo Pak. Sampai ke satu tempat. Nah, gengs. Hubungan mereka asik aja nih sama Mas Ra. Iya nggak tahu nih, tapi ini kita lagi ada di museum ya kayaknya. Museum. Iya museum nih. Ya udah terus, mungkin mereka emang si Gali ini pengen ngajakin jalan-jalan di museum. Aneh juga sih. menurut Romantis gue. tapi. Iya romantis Pengen cari iya. tempat yang agak-agak. Nah benar, ya daripada mall, kafe, ya kan dong. udah mainstream banget. Aku anak info banget sih. Ngajak jalannya ke tempat kayak gini kayak nggak ada tempat lain aja. Kamu tahu sendiri, aku suka penelitian. Udah yuk masuk. Lalu tungguin teman aku dulu. Dan gak lama kemudian, ternyata mereka nggak cuma berdua. Terus ada mereka sih. Ya kan sekalian mau jalan-jalan. Lah, itu kok ada teman-temannya dia? Teman-temannya si Gali itu. Mukanya si Ray langsung berubah kesel sama bete. Mereka mau jalan berdua doang atau nggak sengaja ketemuan atau gimana sih? Gak tahu gua. Ngomong-ngomong, gue tahu dia itu cewek. Itu yang ada di email. Itu foto sahabatnya si Ray. Itu si Putih. Iya. Iya kan? Tuh. Lah kok ada si Putih segala? Terus akhirnya mereka masuk, ternyata mereka ini lagi ngerjain tugas kelompok dan harus dikerjain di museum itu. Faras monitor, Mas. Oh, si Gali sama si Ray masuk ke dalam museum, gua ngikutin ya. Oke, yang lain siap-siap, oke? Di sini kenapa si Ray-nya bete banget ya, maksud gue kalau emang dia curiga atau kalau nggak dia kayak ngebaur lah sama cowok sama temennya juga. Ya, kalau gue dia minder-minder. Ya kalau gue bilang kenapa dia bete, dia pikir mereka jalannya berdua kali, Kom. Iya kan, ini kan emang tugas sekolahnya mereka gitu. Ngapain mereka dianya minder gitu, kenapa nggak barengan aja? Tiba-tiba si Ray ngejauh dan ngangkat telepon. Waktu si Ray mengangkat telepon dan menjauh dari si Gali dan juga sama si Putih, Oh iya, lupa pulpen lagi. Boleh pinjam nggak, Bos? Aku pakai gini-gini sih. nggak tahu. Jadi Apaan sih? dia minjem pulpen, tapi pas ngambil pulpen itu sambil pegangan tangan gitu.
Kok kamu pamit? Ya soalnya lo tadi nelfon, aku disuruh sama saudara gitu. Terus kamu pulang naik apa? Ya ada taksi lah, kan banyak di luar. Serius kamu naik taksi? Ya yaudah nggak apa-apa ya. Udah. Pulang. Jangan dong, di sini aja dulu sama kita. Dekat soalnya kita tuh disuruh ngobrol ya. Kamu kayak mereka sih. Kenapa kecabut? Cepet. Karena sirenya langsung pergi, makanya gua dan juga Tia dan juga tim Katakan Putus, kita juga langsung menuju ke mobil kita. Ayo, Ti. Oke. Wah, panas banget. Si ininya mana? Si Ray-nya mana? Akhirnya nggak lama kemudian si Ray datang. Ray itu. Ray. Mana sih? Ayo sini. Kok lo bisa sih? Enggak. Kok lo bisa sih? Enggak, kenapa sih? Dari tadi kita ngeliatin muka lu bete banget dan lu tadi diterima telepon dari siapa? Dari aku pura-puranya dari mama aja. Ya, kenapa emang? Kak, aduh kak, aku nggak sanggup kan? Nggak sanggup apa? Nggak sanggup. Kalian ada tugas kelompok kan? Iya, tapi mereka tuh deket-deket kan? Dia nggak bisa ngerjain aku gitu kan? Akhirnya nggak lama kemudian kita lagi ngobrol, tiba-tiba Loh, kok dia bisa sama teman-teman yang lain? tuh kan? Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyuman. Faros monitor. Itu si Gali mau jalan sama si Putih, tolong diikutin ya. Udah ngikutin dulu nih. Ya udah, gue ngikutin dari belakang ya, pakai motor ikutin, pakai mobil juga, oke? Ntar kabar-kabarin. Ya udah, semua tim jalan, bergerak. Ini mah udah ketahuan banget, udah jelas banget nih, udah playboy bocah. Ya, ntar dulu, tunggu sebentar. Siapa tahu aja mereka tuh nanti ketemuan lagi sama teman-temannya, keluar pindah ke tempat yang lain. Mungkin ngapain juga peluk-pelukan? Ngapain? Kalau misalnya dia sahabat aku, harusnya dia ngubungin aku dong. Nah, itu emang benar Tanyain juga. aku basa-basi apa kek? Iya. Gimana kek? Nah. Lo udah nyampe atau belum? Ini nggak ada kak. Kok mereka nggak pulang? Mereka malah berhenti. Kok berhenti sih? Putih berhenti, dia masuk mana sih? Ayo maju lagi Pak. Mana sini? Lewatin dikit ya Pak, lewatin dikit Pak. Depannya aja, parkir itu depannya aja. Ini kemana sih dia orang? Stop. Ini kayak ada toko-toko gitu deh di sini. Stop. Kita bisa parkir di sini? Oke, yuk, cakep. Dirangkul. Ih, gila, ini sih udah jelas banget sih, gila sih. Gila, playboy SMA. Iya. Udah rangkulan pulang sekarang, Ya iya. kan? Wah, tapi dia kesini ngapain coba? Ya, nggak tahu gitu. Mungkin mereka mau ngapain. Kayaknya beli souvenir deh. Faros, monitor bisa ke mobil gue, Los. Gak nyangka gitu kan, dia sahabat aku loh. Thank you, Los. Dia pacar aku juga, setega. Tak kusangka dirimu berdusta, menduakan cintaku selama ini. Nah, tapi kalau menurut gue ya udah deh, sekarang kan kita emang buktinya juga makin lama juga makin jelas, buktinya juga makin lama makin banyak. Jadi nantinya apa yang kita lihat dari sekarang ini, apa bukti yang kita kumpulin ini bisa jadi bahan pertimbangan kamu untuk apakah kamu akan melanjutin hubungan kamu sama si siapa namanya? Aku putus aja. Sayang, terima kasih untuk semua. Selama ini kau telah menyakitiku. Ku terima Akhirnya gue meminta si Faros untuk bagaimanapun caranya dia harus mengambil gambar mereka itu lagi ngapain di dalam. Beli kalung, tuh beli kalung. Kok si Gali malah makein si Putih kalung? Dipakein kalung segala. Dan si Putihnya juga kegirangan banget. Dia sih kak. Aku terjatuh dan
Iya, menurut gue sih kalau Dia ini langsung cabut tuh, dia langsung cabut. udah pulang aja, aku nggak kuat. Lah ngapain pulang? Lu harus balik. Kita nih tugasnya kesini kan untuk ngebantuin lu tuh nyariin bukti tentang kedekatan si Gali sama si Putih. Please deh, lo harus tunjukin simpatik lo dikit dulu. Iya, Ya, ini kan simpatik cewek apa lagi tuh? segini. Dicabut tuh, Iya, dicabut lo tuh. bayangin deh, lo ngeliat cewek lo terus kayak gini. Akhirnya di situ juga gue sama Komo adu mulut juga gitu, kayak nggak enakan gitu. Faros, kita ikutin Faros. Faros, siap-siap Faros. Mau dibilang nggak usah ikutin lagi. Lah kok nggak usah Kalau lo ikutin ikut lagi gimana? dia sama gue lagi. Lah terus lu tujuan lu manggil kita kan buat nyariin bukti tentang kedekatan hubungan si Gali sama si Putih. Ya udah kita ikutin aja Menurut dulu. dia emang buktinya udah cukup juga gitu loh. Iya, tapi kan kalau kita lebih banyak lagi bukti, siapa tahu apa yang terjadi ke depannya kita nggak ada yang tahu Ya lo kan. mikirin perasaan dia. Dan di sini gua sama si Tia tidak satu paham. Gue tarik, kamu lu mendingan ngomong sama gue deh di luar. Akhirnya kita keluar dari mobil. Apalagi sih, males banget gua kayak gini deh. Oh please dong, lu jangan kayak gitu mas ini deh. Ini rame orang juga. Ya lu nggak ngerti, tapi lu nggak bisa kayak gitu dong. Posisinya itu dia lagi sedih, lu bayangin ya. Kalau misalnya lo gitu ngeliat cewek lo selingkuh sama sahabat lo sendiri. Oke, kalau posisi lo pasti bakal emosi banget. Tapi ini kan cewek mo. Iya emang emosi, ya udah kelar dong hubungannya. Yang penting sekarang ini gua pengen nyariin bukti dulu. Ya, produser kita Kak Doput juga menasihati gue untuk ngikutin apa yang dimau oleh si Rini. Jadi akhirnya tim Katakan Putus ditujuin gitu kalau kita boleh nganterin klien kita si Rini untuk pulang. Sesampainya di rumahnya si Ray, guanya masih bete banget karena menurut gua bukti ini masih kurang kuat. Sekarang maunya lu apa lagi nih? Mungkin maksudnya Komo, lo udah yakin belum gitu kalau lo benar-benar mau putus sama cowok lo si Gali? Udah yakin kan? Bukti juga udah ada kan? Iya buktinya emang udah ada, tapi kalau menurut kita bukti itu emang belum terlalu kuat sehingga kita akan bikin momen putus lu sama si Gali. Kalau gue bilang tuh udah cukup kuat sih. Bukti gitu loh, seharusnya tadi tuh kita masih bisa ngikutin dia, kita masih bisa mencari banyak. Komo masih marah-marah, dia bilang Dan sekarang setelah kita terlibat dalam kasus lu seenaknya aja bilang udah selesai, kita udah dapetin bukti. Ya siapa lu gitu? di situ kita debat lagi sampai akhirnya gue ngelibatin lagi, gue panggil lagi produsernya, gue panggil lagi sutradaranya. Tapi sekarang kita tuh udah gak kuat kalau ngelihat misalnya cowoknya dia selingkuh sama cewek lain. Gak apa-apa nggak sih Mas Rita lo? Ini gak putus kak. Ya emang mau putus, tapi kan kita di sini tuh kerjaannya bukan buat mutusin hubungan orang. Kita tuh di sini mencari bukti dulu apakah emang benar si Gali itu punya hubungan lebih dari sekedar teman. Iya, tapi kan dan kalau itu emang udah terbukti, baru gua sama tim akan membantu lu putus sama si Gali. Nah, di saat kita lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, tiba-tiba si Ray iya gitu, tapi kan menurut gua buktinya masih minim banget. Putih mau kesini udah di depan rumah. Iya gitu, tapi kan menurut gua buktinya masih minim banget. Putih mau kesini udah di depan rumah. Udah, pusing semua. Kita ngumpet aja ya. Udah. Maksud, hah? Kok dia bisa kesini? Ngumpet. Hai. Kenapa tadi kamu baik banget? Ya soalnya tadi kan aku ditelepon sama mama. Mau ke rumah saudara gitu kan. Nah, di sini gue sama Komo ngeliat gerak-gerik Putih kok kayak Udah, Putihnya mukanya kayak nggak ada sedikit ngerasa bersalah atau udah ngebohongin temennya sama sekali. Itu yang gue bingung. tapi atau gue agak curiga memang mungkin sebenarnya mereka nggak ada apa-apa, ada yang direncanain kan. Makanya gue juga nggak tahu ini kenapa, karena mukanya itu kayak innocent banget gitu loh, kayak nggak ada terjadi apa. Itu makanya lo nyuruh si Ray buat nyari bukti lagi. Nah itu maksudnya kita tuh harus cari bukti lebih banyak lagi, baru kita akan membantu dia untuk putus hubungan sama pasangannya. Beliin kamu dulu. Bisa apa? Lihat. Oh, boneka. Makasih ya. Kalung kamu bagus. Coba lihat, boleh nggak? Dia pakai kalung yang dikasih sama Gali. Di mana? Tadi itu. Apa? Ada yang lewat. Kok nggak ada? Terus aku beli sengaja. Ada kan?
Dan si Putih ini bilang kalau kalung itu dibeli sendiri sama dia. Tambah ketahuan lagi kalau si Putih ini ngebohongin si Ray. Kenapa harus buru-buru deh? Kenapa? Kakak aku mau pakai mobil. Dia mau cabut. Aku turun duluan aja ya. Ayo udah hati-hati ya. Tutup. Nggak mungkin. Nggak mungkin apaan? Tadi tunggu. Tadi dia bilang masalah kalung gimana? Masalah kalung. Masalah kalung juga dia nggak jujur. Ya. Dia ngomongnya apa? Dia ngomong bilang, oh iya tadi aku beli di dagangan yang lewat itu, sekalian aja aku beli boneka sama kamu, katanya gitu. Terus dia ngomong aku kalung, terus dia bilang kakaknya mau minjem mobil. Sedangkan kakaknya lagi di luar kota, lagi des. Mbak ketahuan lagi dong bohongnya si Putih kan. Akhirnya kita langsung ke mobil. Mobil kita mana mobil? Ayo, Pak. Carlos. Dan akhirnya kita mengikuti mobil si Putih ini dari belakang. Di dalam mobil si Reni udah emosi banget dan dia udah yakin banget kalau si Putih ini bakal ketemuan lagi dengan si Gali. Nggak kayak biasanya dia kan, ini nggak Pokoknya biasa. lo emang menemukan ini janggal banget gitu. Iya. Nggak. Ya udah nggak apa-apa kita. Kalau si Galinya ada belum ada ngabarin juga. Belum sampai sekarang belum. Dia nggak ngecek. Jadi kalau menurut gua ngapain si Putih terus tadi kan kita udah ngikutin dia, emang udah ketahuan kalau dia lagi jalan sama si Gali. Terus tiba-tiba dia ke rumah lu, terus sekarang pergi lagi gitu loh. Dan kayaknya nggak. Kalau menurut balik gue, lagi untuk ketemuan dengan kalau si menurut Gali. gue si Putih ini kayak mau klarifikasi gitu loh. Kalau misalnya gue tuh nggak ada apa-apa. Atau kayak Iya bisa jadi supaya nutupin Iya, nutupin kesalahan dia sendiri. Dia kan pinter anaknya. di situ kita ngikutin dia. Dia berhenti di satu tempat kayak ada pertokoan gitu. Lu biasa kesini nggak sama si Gali atau sama si Putih? Enggak, Nggak pernah. nggak pernah. Ya, atau tadi memang mau ketemu sama kakaknya juga kali. Ya mungkin bisa jadi sih. Dia ketemu dengan keluarganya di sini soalnya. Parkirnya jangan jauh-jauh Pak. Pas nyampe dia nggak langsung turun, dia kayak nunggu lumayan lama dulu. Gak lama kemudian dia turun sendiri. Faros, monitor Los. Faros bisa ke mobil gua Los, thank you. Ini tempat apaan sih? Gue juga nggak tahu ini tempat apaan. Los. Lu bisa ngintai nggak ke dalam sana dia ketemu sama siapa, terus dia lagi ngelakuin apa di sini? Bisa ya, ya udah deh. Ntar kabarin gue ya. Oke. Katain gue ya. Oke, ya udah. Oke. Yang Faros masuk ke dalam toko itu. Gali di sini mau. Si Gali, lu yakin itu Gali? Hey. Taunya geng si Ray ini udah dengan emosinya langsung keluar dari mobil. Gua sama Komo langsung lari ngejar si Ray. Aku mau ngeliat. Iya, tunggu. Kita jangan sampai ketahuan. Aku mau ngeliat Gali. Iya, Yaudah. Oke. Tunggu. Stop. Nanti kalau kita ketahuan malah bahaya. Susah banget untuk gua bawa si Ray ini masuk ke dalam mobil lagi, gengs. Ray, mendingan lo ikutin kita dulu deh. Kita atur strategi dulu. Enggak, aku mau ngeliat Gali. Iya, kan udah jelas. Enggak, udah. Lu mau dengerin kita apa enggak? Ya lu nggak mau lihat Gali ngapain? Kalau nggak usah undang kita segala. Lu aja yang ngurusin urusan sendiri. Ya udah, gini ya. Tapi semuanya itu butuh direncanain gitu. Nggak bisa langsung si Ray turun terus ngelabrak si Gali sama si Putih kan? Lu mau kita bantuin atau enggak? Kalau lu nggak mau kita bantuin, lu boleh keluar sekarang. Lu boleh ngelabrak si Putih sama si Gali di luar, terserah lu. Tapi kita keluar dari kasus ini. Akhirnya gua rada keras sama dia karena ini buat dia juga. Kalau dia ngelabrak mereka berdua, ya berarti semua rencana yang udah kita persiapkan dari awal udah hancur dong. Kita gimana dong sekarang? Aku disakitin masa aku diam aja? Ya udah tunggu aja dulu di sini. Nanti lu Aku nggak urusin. bisa diam. Aku nggak bisa diam. Tunggu dulu, ini ada Faros. Lu urusin. Kalau Faros monitor Mas. Ada kejadian apa di dalam ya? Ya, gimana Mas? Gimana di dalam sana? Aku disakitin mas aku diam. Iya, sabar ya. Lu lagi pada beli boneka gitu deh. Boleh boneka maksudnya gimana, Los? Buat kayak kado gitu. Oh, lu bisa yakinin itu nggak? Lu ngambil gambarnya tetep kan? Dapat. Ya udah ambil gambarnya terus ikutin dan kasih kabar ke gua, Los. Dia mau datang ke ulang tahun siapa tuh? Nggak, Dia mau beli kado kayaknya. Apa kado ulang tahun buat gue kali? Nggak, maksudnya kado ulang tahun maksudnya buat gimana nih? Jadi
Lo ulang tahun? Lu ulang tahun? Besok gue ulang tahun. Ya elah, capek deh gue. Aduh, gue tuh kayak kenapa lo nggak bilang kalau besok lo ulang tahun? Ya kalau kayak gini udah jelas lah. Nah ini gue mengingatkan lagi sama kasus yang udah pernah gue selesaikan juga. Kalau dia jalan sama temen deket lu, terus beli kado, terus besok lu disurprisein sama dia, dan nanti dia akan jujur sama lu kalau dia kemarin jalan bla 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 bla. Masalah yang kemarin yang dia megang tangan, apakah itu pempel-pelokan di motor itu apa? Nah sekarang lu coba pikirin lagi matang-matang, lu coba Ingat-ingat lagi gitu, kejadian-kejadiannya. Gini, kalau misalnya masalah peluk-pelukan di motor, gue bisa mikir itu emang karena naik motor. Terus kalau masalah yang beli kalung itu, gue juga akhirnya jadi mikir, oh mungkin dia ngasih hadiah juga ke si Putih karena si Putih itu mau bantuin dia nyari kado buat betul, lo. Mas. Dan di situ kita juga sudah melihat merekanya udah keluar dari pertokoan tersebut. Tuh dia tuh. Iya, tapi kalau menurut gue ini emang ini emang kado buat lu. Jadi mereka berdua ini emang akhir-akhir ini emang sering jalan bareng. Buat Karena mau bikin mikirin surprise. untuk acara surprise ulang tahun lo. Iya. Udah Pak, ayo sini jalan Pak. Yuk. Iya, cepet. Nah, kalau menurut gue ya mungkin ini ada titik baik buat hubungan lu berdua. Iya, benar Nah, banget. lu jangan terlalu negatif thinking dulu. Ya siapa tahu emang ini adalah rencana teman-teman lu dan juga pacar lu sendiri untuk bikin lu bahagia dan bikin Iya. lu senang. Nah, akhirnya kita masih terus ngikutin. Tapi kayaknya ini bukan arahnya ke rumahnya Gali deh. Bukan ya? Ini bukan arah ke rumahnya si Gali. Enggak. Ya. Setelah kita ngikuti mereka berhenti di sebuah kafe. Oh, tahu nggak sama kafe ini? Jadi lu nggak pernah ke kafe ini? Nggak, menurut gua mungkin dia lagi ngatur bikin rencana bikin surprise surprise party di sih kafe kalau ini dia. menurut gua. Siapa tahu ada teman-teman yang lain, coba deh. Coba. Halo, Farlos monitor, Fatar monitor. Beberapa kalinya lagi gue minta bantuan Farlos dan juga Fatar. Lu bisa mantau GoPro dari sini, Oke. dan audionya lu mantau dari sini. Ya. Oh, tapi gue minta banget kalau bisa gambarnya jelas banget ya lo. Oke, sikan mau. Ya. Pokoknya lu mantau aja dari sini. Oke. Ya udah kabarin gue ya. Oke, nanya. Oke, thank you Farlos. Akhirnya setelah tab itu tersambung dengan wifi di dalam, tadi udah ada gambarnya nih. Tapi kenapa? Kayaknya mereka emang mesra ya duduknya gitu, dan kayaknya emang nggak ada ngebahas tentang kado juga. Iya, nggak, maksudnya gentleman aja. Nggak, di sini belum ada bahas kado sih. Sebenarnya aku butuh. Apa sih ini butuh suara? Tadi, Kok dia ngomongnya gitu sih? Ngomong gimana? Dia bilang katanya dia nanyain kapan putus. Kamu sabar dong. Aku tuh capek diginiin terus sama kamu. Iya, aku ngerti. Kamu sabar dong. Kita terus sekolah. Kan bisa gitu punya pacaran. Iya sih, iya. Aku ngerti, cuman tapi bisa harus pura-pura baik terus juga pandai. Aku tuh sahabatnya dia, udah lama aku temenan sama dia. Pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti? Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku Aku tuh capek diginiin terus sama kamu. Iya, aku ngerti. Kamu sabar dong. Kan kita terus sekolah. Kan bisa gitu punya pacaran. Iya sih, iya. Aku ngerti, cuman tapi bisa harus pura-pura baik terus juga pandai. Aku tuh sahabatnya dia, udah lama aku temenan sama dia. Pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti? Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku. Lagian kamu sih nggak sekolah gitu belakangan. Coba kamu pasti itu gini kan. Udah, aku nggak putus aja, udah. Udah, aku nggak kuat, Kak. Memang Kadang patah hati, kali ini ku rasakan Das, di situ pecah si gengs. Si Renya di situ sangat shock banget, sedih banget.
Ini sih udah dua-duanya sih udah jelas banget. kurang ajar banget sih. Los ya udah deh keluar dari kafe itu Los. Thank you Los, nggak usah lagi Los. Nah jadi sekarang Si Gali, oke yuk. si Gali juga jatuhnya udah aku mau putus kan. Wah di situ gue sampai nenanginnya susah banget. Dia juga nangis, senangis-nangisnya. Dan karena dia udah yakin banget untuk putus sama si Gali, dan kalau menurut gua pribadi buktinya juga sudah cukup. Putus. Iya kita bantuin kamu putus, oke? Ya. Ya kalau emang lu bisa dengerin kita, ya udah ayo sekarang kita anterin lu pulang, habis itu kita mikirin lagi nih momen putusnya seperti apa. Kita atur ya nanti semuanya ya. Ya akhirnya tiba di hari untuk momen putus. Momen putus ini akan kita lakukan di acara ulang tahunnya si Ray. Dan gue sama Komo ngumpet di belakang seperti biasa kita lihat, kita pantau dari monitor. Monitor. Gimana Los, itu kamera semuanya udah dipasang belum? Udah ya, semua udah terpasang, kamera tersembunyi. Oke, dan teman-temannya si Ray juga udah pada datang, bahkan si Putih juga udah datang di acara ulang tahunnya si Ray. Gak lama kemudian, Ini si Galinya udah ada di parkiran nih, siap-siap gengs. Oke, siap-siap nih, semuanya udah dibersihkan. Kayaknya aku jadi mau. Halo Neng. Ya. Iya, makasih. Ya, kalau menurut gue sih sayang banget, ini kan adalah hari bahagianya si Ray gitu. Dan di saat hari bahagianya dia harus kehilangan sahabat sama pacarnya gitu. bener banget ya kalau gue sih ya pacar masih santai lah, masih bisa gampang lah cari pacar lagi, orang masih muda juga gitu. Cuman kalau sahabat itu ya menurut gue sahabat tuh susah loh didapetin. Di sini nih, si Ray akhirnya ngomong. Buat teman-teman semuanya, makasih ya udah datang di acara ulang tahun aku. Aku ada kado spesial nih buat dua orang yang spesial di hidup aku, Putih sama Gali. Akhirnya mereka berdua dikasih satu kado. Mukanya Putih langsung berubah. Ini maksudnya apa, Rey? Maksudnya apa itu, Ren? Dan isi dari kado itu adalah foto-foto kedekatan si Putih sama si Gali. Dan aku juga mau bilang, aku mau putus sama kamu, Gali. Ini apa, Rey? Maksudnya apa itu, Ren? Dan isi dari kado itu adalah foto-foto kedekatan si Putih sama si Gali. Dan aku juga mau bilang, aku mau putus sama kamu, Gali. Dan dia langsung di sana tuh marah-marah sama si Putih. Kamu jalan berdua sama Putih, kamu pikir aku nggak tahu? Tapi nggak gitu. Udah. Aku udah tahu semua, aku udah tahu. Dan kamu Uti, kamu sahabat aku. 3 tahun sama aku, kamu tegang mengkhianati aku. Main belakang dari aku. Kamu tegang bisa jelasin semuanya. Aku nggak ada. Diam, kamu diam. Kamu tuh orang yang munafik, muka 2. Kamu juga, kamu siapa sebenarnya? Kamu pacar aku, ngapain kamu jalan-jalan sama dia? Dia sahabat aku 3 tahun sama aku. Nahan malu, mau nutupin kesalahan. Apa? Mau ngomong apa? Aku bisa jelasin semuanya. Nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Kita harus kesana deh. Akhirnya kita datang lari-lari
mau kita selesaiin baik-baik gitu kan. Ngapain ini? Dan dia langsung emosi sama gua, dan pada saat itu gua mencoba banget untuk ngomong baik-baik dengan si Gali. Jadi udah pribadi apa lu udah ketahuan gua. Udah sini main. Enggak, gua karena tadinya gua udah mencoba untuk sesabar mungkin nanggepin si Gali ini, akhirnya emosi gua pecah juga. Kita dari Trans TV, dari Si Komo juga kayaknya kesel banget nih sama si Gali kan. Lu bisa ngomong baik-baik gak sama orang? Udah jangan. Gua tuh ngomong baik-baik loh gitu loh. Jadi tanggapin aja baik-baik. Biarin deh dia pada cabut deh berdua. Ya udah jadian ya lu tuh, dasar temen makan temen lo. Udah yang lainnya sorry banget. Jadi kita dari Trans TV Kun Katakan Putus, kita di sini di Vailore. Dan sekarang gimana menurut lo? Lu kayaknya udah puas dengan apa yang lo lakuin barusan? Udah gue tegak. Tegak gue. Ya udah kalau itu ya anggap aja ini pelajaran buat lo. Dan semoga aja kedepannya lu bisa dapetin cowok yang lebih baik lagi dan bisa dapetin teman yang lebih baik lagi. Iya, si Gali cabut keluar, terus si Putih ini masih ada di sini gitu. Bisa jelasin semuanya itu. Apa lagi? Aku bisa jelasin. Udah nggak usah ya. Kamu itu temen aku. Kamu tega. Aku mau bertahan. Kamu pergi. Iya, tapi lu coba obrolin baik-baik lagi sama dia. Mau gimana pun dia ini pernah jadi sahabat lu. Gak usah nangis lo, gak usah nangis. Jangan kau pilih dia. Pilihlah. Dia bukan sahabat lu lagi. Kosak. Aja, bocah. Biasa aja lu ngomongnya, tengil lu. Kalau menurut gue ya udah ini adalah petunjuk banget buat dia. Udah ketahuan semua siapa yang emang yang baik sama lu, siapa yang setia sama lu. Dan kalau menurut gua lu udah melakukan suatu hal yang paling benar buat hidup lu ya nanti. Iya, dan tadi juga gua ngeliat Putih juga punya rasa bersalah yang besar banget, yang mudah-mudahan aja ke depannya kita nggak tahu gimana hubungan persahabatan kalian bisa diperbaiki gitu, tanpa ada urusan sama si Gali-Gali itu lagi. Benar-benar ya. Yang penting sekarang ini adalah hari ulang tahun lu. Harusnya bahagia dong. Nggak ada masalah-masalah kayak ginian. Ya teman-teman, maaf ya semua ya. Sekarang kita rayain ulang tahunnya dia. Happy birthday! Ya guys, kalau itu gua Komo Riki. Dan gua di Ariestia. Gua cabut. Bye. Bye. Gengs, pesan gua untuk episode kali ini, buat lu gengs yang ada di rumah, hati-hati dalam memilih teman. Karena teman yang baik di hadapan lu belum tentu teman yang baik di belakang. Ya kadang-kala kita suka susah sih membedakan antara percintaan dan persahabatan gitu. Dan kalau menurut gua persahabatan itu di atas segala-galanya dibandingkan percintaan kita.